Selamat pagi semuanya. Mari kita berterima kasih kepada semua saudara-saudari kita yang sudah melayani. Datang pagi-pagi, melayani, mempersiapkan semuanya. Saya percaya jemaat bukan cuma orang yang cuma ke depan saja, tapi juga setiap kita yang hadir. Kita semua di sini, Tuhan inginkan kita bisa berfungsi. Amin. Saya juga mau berterima kasih karena saya melihat pagi ini luar biasa sekali ya. Kita baru, ini adalah minggu pertama di mana yang kebaktian jam 10.30 ditukar jadi kebaktian jam 8 pagi. Dan saya lihat jam 8 pagi ruangan sudah penuh. Mari kita kasih semangat satu sama lain. Oke? Bilang kamu luar biasa. Kamu datang awal pagi ya. Early is godly. Ya, kasih semangat, luar biasa kamu ya. Slide-nya bisa dihidupkan. Saya sangat semangat lihat bahkan adik-adik kita ya, masih teens. Luar biasa, pagi-pagi udah di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih bahwa kami bisa datang bersama-sama untuk memuji Engkau. Makasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli akan kami, mengasihi kami. Dan Engkau memilih untuk memiliki keluarga besar. Padahal Engkau sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, begitu mengasihi satu dengan lain, dengan begitu sempurna. Bergaul dengan begitu intim, dengan begitu sempurna. Tapi Tuhan, Kamu milih supaya kami manusia ini bisa merupakan bagian dari keluarga besar Engkau. Terima kasih karena kami bisa belajar kasih daripada hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang begitu dekat, tapi mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Demikian jugalah Tuhan, setiap kami di sini, kami adalah satu tubuh. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kami fungsi yang berbeda-beda. Dan walaupun kami berfungsi berbeda-beda, tapi Tuhan, kami tetap bisa mengekspresikan kasih kami satu sama lain. Sesuai dengan siapa Engkau jadikan kami. Dan Engkau tempatkan kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa sebagai satu jemaat. Pada bulan ini kami bisa belajar bagaimana kami bisa mengasihi dan berkontribusi di dalam membangun satu dengan yang lainnya. Makasih karena kami bisa belajar sekali lagi dari buku 1 Korintus. Diambil Tuhan, Roh Engkaulah yang memimpin kami. Sehingga setiap kami di sini Tuhan bisa menjadi jemaat yang menyenangkan Engkau. Bantu kami untuk bisa melihat bahwa kasih adalah yang terbesar. Untuk kami semua di sini, terlepas dari latar belakang kami, dari manapun kami berasal. Bantu kami untuk tidak membiarkan iblis menipu kami bahwa kami tidak bisa mengasihi. Karena Engkau sendiri adalah kasih Tuhan. Sertai hamba-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sangat senang karena topik kita bulan ini adalah tentang kasih, di mana kita akan belajar bersama-sama untuk bisa mengekspresikan kasih kita satu dengan yang lain. Sangat menarik karena kita ada di sini paling sekitar 1,5 jam, 2 jam. Sesudah itu kita nggak akan bersama-sama dalam grup besar lagi. Kita akan kembali, mungkin ada yang fellowship sampai sore dengan saudara-saudari. Tapi kita akan kembali ke keluarga kita juga masing-masing. Saya berharap kita adalah orang-orang pengikut Kristus yang bukan cuma datang ke sini kita kelihatan mengasihi, tapi ketika kita di rumah kita sendiri kita tidak mengasihi. Kita juga nggak mau kita adalah orang yang sangat mengasihi di rumah, tapi datang ke sini kita juga nggak mengasihi, karena semua ada tempatnya. Ada tempatnya ketika kita di dalam, ketika kita cuma berdua atau berempat, atau berenam, dengan ketika kita datang, ketika kita bersama-sama sebagai jemaat besar. Dan Tuhan sudah atur, Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana kita semua di sini bisa mengasihi di dalam konteks apapun juga. Topik
Dan judul khotbah saya hari ini adalah The Greatest is Love. Kita akan belajar sama-sama dari buku 1 Korintus. Tapi yang sangat menarik, ada 2 ayat yang sering sekali orang kutip. Dan ini bahkan dikutip oleh orang yang tidak percaya Kristus dan tidak kenal Kristus. Bukan orang Kristen. Tapi ayat ini bahkan orang tahu, hampir seluruh dunia orang tahu itu. Saya pernah tanya kepada orang waktu orang mengatakan, jangan kamu menghakimi. Karena kamu sendiri akan dihakimi. Padahal kita bicara tentang Tuhan, dan dia nggak percaya Tuhan. Nah, bahkan dia nggak pernah belajar Alkitab, tapi dia quote ayat ini. Dan saya bilang, wah, saya sangat setuju apa yang Anda katakan. Tahu nggak dari mana? Dia bilang, dari mana? Sebenarnya dari Alkitab. Matius. Jadi orang bahkan bisa kutip ayat tanpa mengerti artinya dan maksud konteksnya itu. Begitu juga dengan buku 1 Korintus, terutama pasal 13. Saya kemana-mana, bahkan ada orang tulis kartu. Zaman dulu kan, zaman bahala masih pakai kartu ya. Belum pakai sekarang, digital. Berapa banyak orang yang kutip, love is patient, love is kind. Bahkan ini banyak dipakai oleh orang-orang untuk pernikahan. Bahkan orang yang bahkan enggak percaya Kristus pakai ini. Saya nggak mengatakan kalau gitu ayat ini nggak boleh dipakai untuk pernikahan, enggak. Tapi saya mau kata bisa aja dan bisa dipakai. Tetapi arti daripada ayat ini bisa disalahgunakan. Sehingga hari ini orang pakai pernikahan sepertinya ini adalah untuk kita berdua saja. I love you, you love me. Konteks daripada ayat ini kita harus bisa mengerti. Makanya kita sepanjang 1 bulan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi, tapi dengan mengerti konteks dari itu. Saya mau kasih sedikit background di buku 1 Korintus. Paulus menuliskan ini ketika dia sendiri berada di Efesus. Di dalam perjalanan misi dia yang ketiga. Dia sudah mengunjungi dan memulai gereja di Korintus pada perjalanan misi dia yang kedua, sekitar tahun 50 sesudah Masehi. 5 tahun sesudah itu, mungkin sekitar tahun 55 sesudah Masehi, dalam perjalanan misi dia yang ketiga, ketika dia di Efesus dia tuliskan ini karena ada banyak pertanyaan, ada banyak masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Kita tahu kalau kita baca buku Korintus, salah satu yang terjadi adalah terjadinya perpecahan, division. Itu di pasal 1-nya. Kemudian terjadi lagi di mana ada ketidakdewasaan secara rohani. Sudah sekian tahun harusnya orang ini sudah dewasa, tetapi kok masih kayak anak kecil. Seperti anak kecil yang cuma semangat main dengan mainannya, toynya. Harusnya dia sudah berdewasa. Dan Paulus menjawab dengan surat ini dan menegur jemaat di Korintus akan masalah yang ada. Kemudian di pasal 5 dan 6 adanya sexual impurity. Bagaimana mungkin ada seseorang bisa kemudian melakukan hubungan seks dengan istri daripada bapaknya. Dan ini terjadi di dalam gereja. Itu Paulus katakan di pasal 7 tentang bagaimana supaya orang kemudian tidak jatuh kepada percabulan maupun perzinahan. Sebaiknya orang menikah atau tidak? Kemudian pasal 8 sampai 10, dia mau addresskan walaupun kita ini Kristen ini adalah orang yang diselamatkan, kita sudah dimerdekakan, kita adalah orang yang bebas, tapi jangan kita pakai hak kita seenaknya kita aja. Jangan karena kamu udah Kristen sekarang, udah kenal Kristus, kamu ngerti bahwa ya semuanya kan halal, semuanya oke. Kalau Tuhan ciptakan itu semua baik adanya. Tapi jangan karena kamu sekarang
boleh makan daging karena kamu tahu itu nggak mempengaruhi kamu. Jangan begitu kamu dengan sengaja kamu mengolok-olok saudara-saudari kamu yang belum bisa punya iman akan hal itu. Karena saat itu kita tahu ya, Korintus sendiri ada satu kota yang menjadi pusat komersial dan juga pusat agama. Dan ada tempel yang orang dirikan. Dan orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mempersembahkan daging-daging itu kepada dewa-dewa mereka. Setelah itu mereka pakai lagi dagingnya untuk jual kepada masyarakat umum. Sehingga ada saudara-saudari yang melihat itu merasa enggak, kita jangan makan daging itu. Dan ada saudara yang imannya sudah lebih mapan yang mengatakan, ya nggak ada masalah, makan aja. Terus mereka dengan sengaja makan dagingnya di depan mereka. Jangan karena itu kamu membuat saudara-saudari kamu tersandung. Kemudian di pasal 11 dan 14 dia bicara tentang bagaimana gereja itu tidak mature. Di dalam komunitas mereka hidup, nggak mature. Di pasal 11-nya, bahkan ada yang begitu menanti-nantikan komuni itu, tujuannya bukan untuk mendekatkan sama Tuhan, tujuannya adalah makannya. Bagi mereka ini adalah Eid festival. Seperti ini satu pesta makan karena di sana ada anggur. Nanti kemudian kita ada makan sama-sama dan mereka gak sabar bahkan nunggu saudara-saudarinya yang lain. Paulus sampai katakan, kamu mendingan kamu di rumah ada makanan, makanannya di rumah dulu sendiri. Sehingga waktu kamu datang, kamu lakukan bersama-sama. Jangan datang sini kamu lampiaskan semua kelaparan nafsu makan kamu semuanya kamu di sini. Ini yang terjadi ketidakdewasaan itu. Nah, kemudian dia melihat bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat diberkati Tuhan dengan begitu banyak karunia roh. Mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan supaya harusnya mereka bisa berfungsi di gereja, tapi mereka menggunakan kemampuan itu, enablement dari Tuhan, empowerment dari Tuhan, ability dari Tuhan yang berupa karunia roh itu untuk menonjolkan dirinya masing-masing. Untuk tujuan egois dan pribadi mereka sendiri. Sehingga di dalam jemaat itu tidak berfungsi. Seperti tubuh yang sakit, nggak berfungsi. Nah, kemudian di 2 pasal terakhir, Paulus mengadreskan tentang masalah kebingungan tentang mereka tentang masalah doktrin, terutama tentang kebangkitan dari Yesus. Bagi saya secara pribadi 1 Korintus 15 adalah satu pasal yang saya bilang sangat luar biasa. Karena bahkan jemaat saat itu mereka percaya Yesus mati, dikubur. Tapi kebangkitan itu sendiri mereka mulai bingung. Dan bagi saya pribadi ini adalah pasal yang sangat luar biasa. Tuhan pakai Paulus menuliskan itu sehingga menjelaskan seberapa pentingnya kuasa kebangkitan itu bagi setiap kita di sini. Saya sangat bersyukur Yesus mati di kayu salib, mati bagi dosa saya dan kamu. Tapi sering sekali orang cuma hidupnya cuma itu aja. Ya, Yesus sudah lakukan itu pada saya, dia sudah mati, dia membuat saya benar di hadapan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Yesus bangkit, dan Yesus bangkit supaya hidup kita semua di sini hidup yang dipenuhi dengan hidupnya Tuhan. Jangan seperti kita, seperti pohon Natal. Pohon Natal kalau kita lihat indah sekali, dihiasi indah sekali. Tapi supaya kita tahu pohon Natal adalah sesuatu yang kelihatannya indah, bagus untuk dilihat, bagus untuk difoto. Tapi kalau kita dekati, kita tahu there is no life in it. Tidak ada hidup itu di sana. Nah, jangan kita di sini menjadi Kristen yang datang di sini indah, datang berpakaian indah, kita kelihatan indah, semuanya indah, makin tahun makin mudah kelihatan bahkan. Tapi waktu kita dekati, there's no life. Nggak ada hidupnya Tuhan di sana. Nah, inilah ada masalah yang terjadi dan Paulus, dan saya mau fokuskan terutama di dalam pasal 12 sampai ke 14, di mana Paulus katakan ada
antidot, obat untuk itu. Supaya jemaat bisa dewasa, supaya jemaat bisa saling mengasihi, supaya jemaat bisa mencerminkan hidup Kristus yang Tuhan inginkan itu. Dan antidotnya, obatnya adalah love. Kasih itu sendiri. Saya mau bacakan 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Dia mulai mengkontraskan yang namanya karunia roh itu. Atau gift of the Holy Spirit. Dengan yang namanya the fruit of the Spirit. Jangan bingungkan itu dua. Mana lebih penting? Dua-dua penting, tapi lebih penting buahnya. Buahnya itu sangat penting. Istilahnya kalau seseorang punya pengetahuan, luar biasa sekali pengetahuannya. Apa aja pengetahuan, kalau Alkitab juga jago. Kamu tanya apa dia bisa jawab, tetapi kalau dia nggak punya kasih, nggak apa. Saya takut kalau saya lihat ada orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan. Diberikan karunia roh, gift dari Tuhan. Capabilities-nya itu banyak, tetapi karakternya di sini. Bahaya itu. Saya sudah lihat ada orang yang begitu luar biasa, begitu bertalenta, begitu berkarunia. Dan jangan kita di sini sombong ya, karena itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Nggak ada seseorang pun yang bisa beli itu dan bilang, wah, I earn it. Nggak ada. Di sini dia mulai menunjukkan bahwa the fruit of the Spirit. Salah satu fruit of the Spirit adalah love. Itu lebih penting. Pengetahuan bisa buat kita sombong. Tetapi kasih itu selalu membangun. Saya ada 3 hal yang saya mau bicara tentang kasih. Dan ini adalah 3 karakteristik dari kasih. Yang pertama adalah love is edifying. Kasih itu membangun. Saya mau bahas dari buku 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 13. 1 Korintus 12 ayat 4 katakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya senang karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suka keragaman. Jadi bukan NKRI aja. Tuhan suka keragaman. Tuhan suka yang rupa-rupa. Makanya tidak ada seorang pun orang yang di dunia ini yang jempol kita sama. Nggak ada. Bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan face recognition, nggak ada yang sama. Komputer bisa mendetek dengan sangat jelas. Luar biasa Tuhan. Artinya apa? Tuhan, God is a God of diversity. God is a God of varieties. Tuhan suka itu. Jadi saya sangat suka dalam jemaat itu beragam-ragam. Jangan kita menjadikan gereja menjadi satu ragam. Si ini stylenya itu, semuanya ikut stylenya begitu. Saya suka sekali. Saya lihat tiap minggu ya, yang mimpin pujian berbeda-beda. Saya suka itu. Yang ngajar berbeda-beda. Yang jadi asyir berbeda-beda. Minggu ini datang, minggu depan lagi, Saya suka. Saya khawatir kalau gereja itu sudah mulai menjadi satu rupa. Dan kita mulai menghakimi satu sama lain, hati-hati. Ini dari Tuhan. Saya suka kita berbeda-beda, stylenya berbeda-beda. Dan karena itu tidak perlu kita banding-bandingkan. Ada orang yang memang lebih suka dia di sana, nggak apa-apa. No problem. Ada orang yang lebih suka itu, ini nggak apa-apa, dia cocok di sana. Saya mengasihi kita semua di sini. Tapi saya juga satu rupa dan berbeda dengan rupa Anda.
Pada saat saya nonton, saya mau dengan yang rupa ini. Makan dengan rupa ini. Bayangkan kalau saya nonton, makan, ibadah itu sama rupa-rupa ini sama terus. Bisa pusing saya. Kita perlu, karena jemaat sengaja didesain Tuhan, diciptakan Tuhan begitu berbeda. Mazmur 139 katakan, we are fearfully and wonderfully made. Kita dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Luar biasa Tuhan itu. Makanya kita harus bisa recognize diversity. Sedih kalau kita sini berjemaat 5 tahun dan kita recognize itu adalah sama terus. Sama terus. Itu kayak kita makan tiap hari sama terus. Marilah kita di sini berfellowship. Jangan misalnya ministry di pusat cuma dengan ministry di pusat, jangan. Pergilah ketemu yang lain. Oh, lihat rupa-rupa. Sehingga dalam waktu 1 tahun, dalam 1 bulan ini, kita bisa melihat, wow, rupa-rupa yang luar biasa sekali. Amin. Kemudian di ayat ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, roh itu memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ada pengumuman, Asher, ada kasih ini, ada seseorang yang sakit dan urgent, tolong butuh dokter. Kalau ada di antara kita dokter, tolong sekarang menuju ke ruang observasi. Ada yang dokter, tolong, ya, thank you. Ya. Inilah gunanya kita ada dokter juga di sini. Coba bayangkan semua di sini adalah penyanyi. Orang sakit dinyanyiin terus. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kamu silakan baca semua. Kembali lagi kita harus tahu, roh yang sama, dari sumber yang sama, dari Tuhan yang sama, dari roh yang sama, dia memang sengaja membuat berbeda-beda. Diversity luar biasa. Saya mau tanya, apakah kita adalah gereja yang merayakan diversity itu? Atau kita begitu lihat ada orang ini kita bilang, nggak cocok sama gua. Belajar untuk bisa mengasihi dengan benar. Karena kalau kita mengasihi dengan benar, pasti itu membangun. Pasti kita bisa lihat itu dan kita bisa datang kepada orang itu, kita bilang thank you ya, kamu buat warna yang berbeda, tapi tetap kita sama-sama memuji Tuhan hari ini. Jangan kita hanya memuji dan kita hanya tertarik dengan yang satu tipe dengan kita saja. Jangan. Bagaimana kasih bisa membangun, bisa edify? Bukan hanya kita recognize perbedaan itu, tapi kita juga bisa emphasize the unity. Kita juga bisa menekankan, memfokuskan kepada persatuan itu. Ada bahayanya dan ini terjadi di dalam jemaat Korintus, di mana orang punya beragam-ragam karunia roh, tetapi mereka menjadi individualistik, menjadi fokus pada kemampuan sendirinya. Tapi lupa bahwa Tuhan memberikan itu adalah untuk tujuan bersama. Jelas dari buku 1 Korintus 12, dia bicara, ini kita punya Tuhan yang sama. Ketergantungan dan sumbernya juga sama dari roh yang sama. Ini semuanya adalah khususnya untuk jemaat, membangun jemaat. Dan mari kita gunakan itu untuk jemaat. Walaupun kita beda, tapi kita tetap harus emphasize unity. Di ayat 7 katakan, tapi ketika tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, mau kita orang Yahudi, Yunani, mau Batak, mau kita Manado, mau kita di sini orang Chinese, mau dari Papua,
Tuhan bilang kita semua di sini nggak ada juga status ekonomi, nggak ada status pendidikan, baik Buddha maupun mereka. Kita telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ingat, kita semua bergantung dari Tuhan yang sama untuk membangun tubuh yang satu itu. Dan ingat, kita harus emphasize itu, dan bukan menjadi kompetisi satu dengan yang lain. Sangat menyedihkan ketika saya lihat jemaat berkompetisi. Saya datang ke jemaat yang di luar daripada Jakarta, beda. Tapi saya kerap kali mendengar, aduh lihatlah, aku suka jemaat Jakarta, aku datang gereja sini kok begini ya. Saya kalau ketemu ada brother ini, saya mau dudukkan, kenapa? Karena dia tidak emphasize unity. Dia lebih mau emphasize apa yang dia suka. Dan style dia dan rupa dia. Nggak bisa. Unity harus kita emphasize. Jadi bagaimana caranya? Silau kan? Itu caranya untuk kita buat kita terbangun sedikit. Itu. Jadi jangan setelah itu gelap terus. Ada terangnya juga. Bagaimana caranya? Paulus memberikan hal yang praktikal. Dia bilang di ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh dong. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kenapa? Karena orang sendiri tanpa disadari mulai membandingkan. Dan mulai lihat, aduh, enggak deh, kayaknya gue lebih enggak berguna deh, makanya gue nggak bisa jadi bagian tubuh deh. Paulus dengan sengaja membandingkan dua bagian tubuh yang tidak begitu kelihatan dengan dua bagian tubuh yang kelihatan dengan jelas. Yang tidak begitu kelihatan adalah telinga dan kaki. Siapa di sini waktu saya khotbah, kamu lihat kaki saya terus? Anda melihat mata saya. Anda bisa lihat tangan saya. Ya. Mana yang lebih penting? Makanya caranya kita bisa betul-betul emphasize unity, memperkuat persatuan adalah dengan kita memaksimalkan equality, bahwa semuanya itu adalah sama. Dan semuanya itu adalah penting. Amin. Saya waktu ketemu dengan Fania pertama sekali, walaupun kita belum fall in love, saya lihat mata dia, saya masih has a beautiful eye. Sampai hari ini saya nggak pernah bilang ke Fania, you have a beautiful ears. Apakah kalau gitu telinga tidak penting? Telinga kalau kamu lihat dengan sendiri ya jelek loh. Tapi saya bersyukur telinga jelek. Kalau telinga kita itu nggak bentuk begini, saya nggak bisa dengar suara dengan jelas. Bentuknya sengaja gitu supaya mengarahkan suara untuk bisa masuk dengan sangat tajam. Tuhan luar biasa, Tuhan desain itu. Tapi jangan karena orang nggak puji telinga kamu. Pernah ada yang ketemu, saya agak ngeri kalau misalnya ada cowok datang terus bilang, you have a beautiful ears. Sedangkan si ceweknya sudah dandan matanya, sudah dipakai warna biru. Ya. Dan tangan juga. Orang lebih perhatikan, nih kelihatan, kaki bisa protes. Gila loh, gua udah capek, gua kena kotor terus. Lu tahu sepatu lu, ganti dong. Gua udah gak tahan, bau banget sepatu lu, ngerti gak? Jangan pakai kaos kaki yang sama terus. Kaki bisa protes, tetapi memang Tuhan ciptakan kaki untuk itu. Tangan kita cuci-cuci. Saya tanya berapa banyak di sini kita cuci kaki. Selesai makan cuci kaki.
Tangan kita dikit-dikit hand sanitizer sekarang, betul nggak? Kalaupun kita salam ketemu sama orang, kita salam pakai tangan yang kelihatan tangan kita. Siapa di sini salam pakai kaki? Ngerti nggak? Makanya kita perlu maximize equality. Jangan kita lihat, oh ini berarti nggak gitu kelihatan, nggak gitu indah, berarti kita anggap remeh. Jangan. Terus dia bilang, di ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Lihat kayak gitu, kayak gini tubuh kita. Bayangkan kita datang sini satu mata semuanya. Menggelinding lah kan, si mata itu menggelinding. Saya bersyukur di sini. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa mengajar, ada yang betul-betul bisa encourage orang, ada yang betul-betul punya karunia yang begitu merciful banget dengan orang. Ada orang berbeda-beda. Saya bersyukur datang sini dia mata semuanya gawat ini. Ngerti nggak maksudnya di sini? Nah, ini yang dikatakan. Jadi kita di sini jangan kita anggap oh si mata itu penting karena dia indah. Paulus katakan kita harus meminimasi yang namanya superiority. Saya ada pendeta datang ke saya, Pak Pendeta, kenapa Bapak ada di sana belakang? Kenapa? Bapak jangan begitu, nanti kehilangan karisma Bapak. Bapak kan pendeta, gembala sidang. Saya bilang, tidak bacakah Anda 1 Korintus 12? Tapi bagaimanapun, karena kita di sini ada latar belakang dari, mungkin latar belakang kita yang beragama, sebelumnya kita datang ke sini, kita sudah angkat, yang pendeta itu begitu. Sampai tas pun nggak bisa diangkat lagi, karena begitu superiornya. Nggak bisa angkat tas. Nggak sanggup. Karena bagianku bukan angkat tas. Kita ada punya anak-anak kita di sini. Saya nggak mau jemaat kita satu hari menjadi jemaat yang anggap ada beberapa karunia yang superior, yang lainnya tidak. Kita harus minimize superiority itu. Semuanya. Dan mari kita maximize equality itu. Amin. Jadi bro, kalau gitu kenapa kamu khotbah bro? Nanti saya jawab itu di sana. Hal yang ketiga, praktikal yang kita harus lakukan supaya kita betul-betul bisa emphasize, bisa menekankan kepada unity itu. Dan sambil pada saat bersama menggunakan rupa-rupa karunia yang berbeda, adalah kita harus meminimasi self-sufficiency. Bahwa, wah, gua sendiri udah cukup, gua nggak butuh lo. Nggak bisa. Di ayat 21 dia kata, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepala anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Eloknya di mana ini? Ini adalah kidney, ginjal. Eloknya di mana? Coba bayangkan saya lagi khotbah di sini, saya biarkan ginjal saya kelihatan. Atau si ginjal itu katakan, Bro Harlem, saya sudah capek. Selama ini kenapa sudah sekian lama saya ada jemaah ini, kok kamu nggak pernah memperlihatkan saya? Terus si ginjal ambil keputusan, dia keluar dari saya. Dan dia ada dalam posisi di sini. Saya akan bilang kepada ginjal, oh jangan-jangan, kamu tetap di dalam. Kalau kamu keluar, mati aku. Ada bagian dari tubuh kita yang memang bukan untuk kelihatan. Makanya kita di sini berpakaian. Ada bagian tubuh yang memang sengaja kita tidak mau kelihatan. Karena tidak elok untuk kelihatan.
Ngerti nggak maksudnya di sini? Ini yang sedang dia bicarakan, tapi bukan berarti itu tidak penting. Bayangkan kalau ginjal saya nggak berfungsi. Mau matanya elok, nggak ada gunanya lagi. Inilah yang dikatakan. Jadi mari kita di sini jangan katakan gua nggak butuh lo. Karena kecenderungan kita di sini, terutama dari latar belakang beragama, yang sering kelihatan itulah yang kemudian kita taruh superior, yang nggak kelihatan itulah yang kita bilang, gua nggak butuh lo. Sedangkan Tuhan ciptakan setiap anggota itu penting dan sama. Nah, kita butuh satu sama lain. Gak bisa kita ibarat, kamu pikir kamu bisa kelihatan siapa yang lakukan multimedia sekarang di belakang. Kamu nggak lihat nih, kamu lihat saya. Tapi itu penting. Hargai mereka. Karena kasih itu membangun. Amin. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Kemudian habis itu dia tutup seluruh pasal 12, dia bilang ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Kedua sebagai nabi. Sengaja dia pakai 1, 2, 3. Saya mau jelaskan kenapa. Pertama rasul. Kedua nabi. Ketiga sebagai pengajar. 3 itu yang dia sebutkan lebih dulu. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Habis itu baru dia kasih tahu. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin. Kata-kata dalam bahasa roh itu yang di bawah daripada daftar itu. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Ada kalau gitu. Setelah dia bilang yang 3, yang pertama, terus dia bilang jadi semuanya 3 ini, berarti semuanya udah kita pilih aja 1, 2, 3 semuanya. Apakah semua gereja itu terdiri dari 3 itu? Jawabannya jelas tidak. Ini pertanyaan yang rhetorical ini. Kemudian dia bilang, adakah mereka semua mendapat karunia untuk melakukan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk berkata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Ada. Enggak juga, enggak semuanya juga. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. Paulus dengan sengaja mengadreskan kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus dari meninggikan bahasa roh, karunia mujizat daripada yang lain. Nah, Paulus sengaja bilang, pertama rasul, kedua nabi, ketiga. Kenapa dia mau bilang itu? Karena itulah yang dibutuhkan oleh jemaat Korintus saat itu. Ada pertanyaan yang statement yang terakhir. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. Jadi yang paling utama yang mana? Ya tergantung. Kemarin saya berusaha pasang lemari sepatu di rumah saya. Kalau saya mau pasang lemari sepatu, apa yang saya butuhkan? Pisau. Saya butuh palu. Saya butuh obeng untuk pasang itu. Tapi kalau saya lagi di dapur, lagi mau potong daging, jangan pakai martil. Tergantung apa pekerjaan yang sedang Tuhan mau kita kerjakan saat itu. Jangan kita di dapur pun martil. Lagi kerjaan itu martil, semua martil, mati kita. Tergantung pekerjaan apa yang dibutuhkan. Jangan setiap kali yang ditinggikan itu adalah pendeta. Kamu pergi kalau kamu datang ibadah penghiburan, kamu pikir orang mau dengar kamu banyak khotbah di sana. Enggak. Kamu butuh ada orang yang betul-betul bisa tunjukkan kasih. Yang betul-betul bisa mendengar dengan baik di sana. Yang betul-betul bisa melayani dengan luar biasa di sana. Itu yang penting karunia itu. Sependeta datang juga lakukan. Jangan dia datang, mari. Aku bilang, itu sudah memang rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Buka ayat itu, kamu ditendang kamu dari sana. Bukan saatnya untuk mengajar. Ada waktunya kita untuk berduka. Ada waktunya untuk kita mengajar. Kadang-kadang saya lihat pendeta di mana-mana ngajar terus. Karena dia pikir itu karunia terutama. Saya suka kita dalam jemaat di sini. Kita semua mau belajar berdewasa. Saya uncomfortable. Kalau kamu buat saya menjadi superior, saya uncomfortable. Karena itu tidak sesuai dengan firman.
Saya kasih tahu mengapa. Mengapa saya mengajar. Pertama itu karunia dari Tuhan. Tapi yang kedua, ini untuk saya secara pribadi, saya sangat yakin itu. Karena Tuhan mau saya, jenis saya ini harus dekat dengan Tuhan, harus ambil banyak waktu untuk bisa mempelajari firman, mengerti firman. Kalau enggak, error saya ini. Saya sangat percaya itu. Saya percaya kenapa Tuhan biarkan saya ambil waktu, berjam-jam mempelajari, karena I need it. Mungkin saya jauh lebih butuh itu daripada Anda. Itu adalah alasan kenapa Tuhan berikan karunia itu kepada saya. Nah, memang saya harus menghabiskan banyak waktu saya untuk itu. Untuk di hari penghakiman nanti, akan ada banyak orang yang kaget, karena kita jadi tahu siapa yang sebenarnya penting. Hari ini banyak gereja orang anggap penting itu adalah pendeta. Gembala sidang si pendeta itu. Kamu tahu di hari penghakiman, jangan kaget. Ada banyak saudara-saudari yang Tuhan lihat penting. Si pendeta itu duduk di sana. Nggak penting dia rupanya. Ini sangat-sangat penting untuk kita bisa mengerti. Dan dia bilang, kejarlah itu. Tapi kejar itu kita harus lihat pekerjaan apa yang Tuhan sedang mengerjakan. Contoh lagi mau bangun gedung ini. Kamu biarkan pendeta desain hancur ini. Mana yang terutama saat itu karunia siapa akan dipakai? Ya Bro Erik. Bro Peter. Sistina. Bro Victor. Itu yang penting. Bukan Bro Budi. Kalau Bro Budi nggak tahu desainnya apa ini hari ini. Ngerti maksudnya di sini? Karena pekerjaan yang dilakukan itu berbeda. Nangkep nggak semua di sini? Ini yang saya sudah ajarkan berkali-kali. Saya mau ingatkan sekali lagi supaya bulan ini kembali setiap kita di sini, di kelompok kecil kita ingat kembali spek kita itu apa? Spek kita itu apa? Spek Tuhan ciptakan kita itu masterpiece semuanya. Bahkan ketika kita dalam kandungan Tuhan sudah atur supaya calling kita apa? Apa yang kemudian kita bisa kerjakan? Semua kita di S-nya adalah spiritual gift dan strength. Spiritual gift kita apa? Apa karunia roh kita? Setiap kita di sini adalah orang yang gifted. Kalau kamu bilang saya tidak gifted, berarti pertama kamu mungkin bukan Kristen, bukan orang ciptaan baru atau lahir baru, atau kedua kamu nggak pernah mau menemukan apa karunia roh yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena begitu kita di sini lahir secara rohani, semua kita di sini secara instan diberikan karunia roh. Saya sudah ceritakan sering sekali bahwa saya menemukan itu dalam waktu berapa minggu. Ketika saya baru menjadi murid di dalam grup kecil, kemudian diminta sharing, saya diminta sharing pembimbing saya. Waktu saya share, si pembimbing saya kasih tahu kayaknya kamu punya karunia untuk bisa mengajar. Sesudah itu berapa lama habis itu saya spend time dengan orang-orang kok bermasalah. Saya mulai datang pada pembimbing saya, boleh kasih saya yang semangat nggak? Kok ini orang lemah terus semua nih? Terus dia bilang, mungkin kamu punya karunia, itu dari Tuhan, nggak ada yang namanya kebetulan. Saya bilang, karunia apa? Kita doa, kita sama-sama. Terus dia bilang, oh ini jangan-jangan karunia iman. Karena ketika kita tanya kepada orang, kalau orang spend time sama kamu, orang itu bisa pergi. Kemudian merasa lebih beriman lagi. Bisa dikuatkan. Saya bilang, amin. Sejak saat itu sampai hari ini, betul hidup saya dikelilingi dengan orang-orang bermasalah. Dan punya masalah iman. Tapi kamu tahu, kalau ini karunia roh dari Tuhan yang Tuhan berikan, bukan karena saya hebat. Itu Tuhan yang berikan, Tuhan mau saya gunakan itu. Saya tidak lelah-lelah melakukan itu karena itu adalah karunia dari Tuhan. Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi setiap kita di sini minimal ada satu. Pertanyaannya, kamu sudah discover itu belum? Dan kamu sudah develop itu atau belum? Karena setiap kita di sini punya spek yang berbeda-beda semuanya di sini. Saya bilang kepada Bro Budi, dia pernah dulu dalam pimpin pujian waktu jemaat masih kecil, Bro Budi pimpin pujian. Habis itu saya bilang, bro, jangan bro, jangan.
Saya pun mau murtad kalau lihat kamu pimpin pujian. Jangan. Tapi Bro Budi suka nyanyi. Dia suka nyanyi. Saya pernah samping dia nyanyi, kok agak. Dia kalau nyanyi perlu software khusus supaya nyanyinya bisa pas tune-nya gitu ya. Tapi Bro Budi sangat suka nyanyi, sampai hari ini suka nyanyi. Itu bukan karunia dia, dan dia nggak perlu tersinggung, dan nggak perlu kita banding-bandingkan Bro Budi ya dengan Bro Robert. Bro Robert dia suaranya begitu dong, kita langsung udah. Bro Budi ini punya karunia memimpin, dia organize, itu karunia dia. Bro Budi ini punya karunia, kamu lihat mukanya aja ya, teduh kita. Perampok pencuri aja pun teduh rasanya gitu kan. Makanya dia sering dirampok dulu. Dalam sebulan 7 kali dirampok dia. Karena perampok pencuri lihat dia, wah aku pengen rampok dia. Karena dia dirampok pun dia masih senyum. Itu ya. Kekuatan, strength. Kekuatan adalah sesuatu yang kita lakukan dengan gampang. Kita nggak rasa capek, kita gampang lakukannya. Kita gampang belajar. Itu kekuatan yang kita lakukan, kita nggak capek. Ini adalah yang Tuhan berikan. Ini yang kamu harus temukan. Dan kalau kamu sudah temukan, kamu harus develop dan kembangkan. Caranya gimana? Kamu harus exercise itu di dalam ministry kamu. Waktu kamu lakukan di dalam ministry kamu, apa yang terjadi? Kamu mulai bisa lihat, oh di sini, oh di sini. Saudara-saudara lain bisa melihat itu dengan jelas. Kalau kamu nggak tahu, tanya saudara-saudari kamu yang kenal kamu. Tapi kamu mesti menggunakan rupa-rupa karunia itu untuk membangun. Karena nggak bisa kamu bilang saya mengasihi kamu bro, sedangkan kamu tidak menggunakan karunia kamu yang Tuhan berikan kepada kamu. P, personal trait. Semua kita di sini punya kepribadian berbeda. Ada orang yang lebih pendiam, ada orang yang lebih ekstrovert. Dia dari pagi terbit matahari sampai malam, dia harus ketemu rame-rame. Makin rame dia makin semangat. Ada orang yang introvert. Oke, kita ketemu gereja, habis itu kita fellowship, udah. Tapi jangan lebih 4 jam dia lelah dia. Nah, bedakan antara orang yang egois, yang selfish, yang gitu dia nggak mau habis gereja dia langsung caw pulang. Dia bilang aku introvert. Nah, itu buat alasan. Bedanya kita kalau sudah menjadi murid, berbedanya kita tidak egois lagi. Tapi kita tetap karena kepribadian kita itu adalah orang yang mungkin cenderung lebih spend time 1 demi 1 atau 2 orang. Kita lebih oke dengan itu, kita semangat. Saya tipe yang begitu. Saya bukan tipe ekstrovert. Kasih saya 10 jam rame-rame. Saya mulai. Tapi kasih saya, mau kamu kasih 15 jam dengan 1 orang, 2 orang, saya oke. Ngerti nggak maksud di sini? Jadi kita harus bisa ngerti dan jangan bandingkan. Dan jangan kita iri hati karena memang kita diberikan spek berbeda-beda oleh Tuhan. Experience, nggak ada pengalaman kita yang sia-sia. Roma 8 ayat 28. Bahkan hal buruk pun Tuhan bisa membuat itu menjadi hal baik bagi kita. Betul nggak? Dan pengalaman itu bisa aja pengalaman yang baik, bisa pengalaman yang buruk. Saya ambil contoh, background saya dari keluarga yang papa mama saya cerai. Karena pengalaman itu, luka batin yang saya rasakan, saya lihat kakak saya juga abang saya ngalamin itu sangat membantu saya untuk akhirnya bisa punya passion dan bisa mengerti, menolong orang itu. Berapa banyak orang hari ini saya bisa tolong karena saya gunakan pengalaman saya. Tapi saya nggak pernah narkoba. Jadi saya punya ayat apapun tentang narkoba, bantu orang narkoba. Saya duduk dengan orang narkoba nggak gitu tertarik sama saya. Saya bawa brother yang bekas narkoba, begitu datang, nyambung mereka langsung. Lu pakai berapa banyak? Ambilnya dari mana? Nyambung langsung mereka ceritanya. Saya terkagum-kagum melihat dunia mereka. Ngerti nggak maksudnya? Pengalaman kamu baik, pengalaman yang pahit, yang hurting, painful, itu Tuhan bisa gunakan. C, core values. Sejak kita jadi murid, core values kita. Core values itu artinya hal yang membuat kita excited. Yang membuat kita siap untuk mati. Yang membuat kita bisa marah karena itu. Itu adalah core values kita.
Dan itu speknya beda. Ada integritas yang sangat ini. Ada yang bilang nggak boleh, harus begini. Pokoknya nggak boleh terlambat. Nggak boleh, kamu harus disiplin. Pakailah itu. Yang sangat disiplin, pakailah itu. Untuk datang membangun jemaat yang tidak disiplin. Jangan pakai kedisiplinan kamu untuk katakan, gimana sih jemaat ini? Nggak ngerti aku, terlambat terus. Kamu buat apa? Karena love is edifying. Kasih itu membangun. Amen? Ngerti nggak semua di sini? Jadi mari kita lihat. Saya mau kita di dalam small group coba kita lihat kembali 1 bulan ini. Lihat spek kita. Kalau kamu nggak ngerti tanya pelayan. Pelayan bisa bantu guide kamu di sini. Oke? Jadi tapi semua kita di sini harus temukan spek kita. Supaya akhirnya kita bisa mengasihi dengan membangun satu sama lain. Udah itu aja lah. Udah nggak bisa poin lain lagi. Nggak ada waktu lagi. Bicara biji mata aja udah habis waktunya. Oke? Saya mau tutup dengan poin yang ini. Love is enduring. Love is enduring. Kenapa saya mau bicara? Karena bagi saya, ini sangat penting. Kamu sudah tahu ayat ini, kasih itu sabar? Saya ganti dengan Yesus ya. Lihat ya. Yesus itu sabar. Yesus itu murah hati. Yesus tidak cemburu. Yesus tidak memegangkan diri. Dan Yesus tidak sombong. Yesus tidak melakukan yang tidak sopan. Yesus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yesus tidak pemarah. Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yesus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yesus tidak berkesudahan. Kenapa? Karena God is love. Jesus is love, itu buktinya. Sekarang ganti Harlem. Harlem itu sabar. Lihat komentar pertama, istri saya sudah. Saya ngomong itu aja geli udah. Tapi waktu lagi pakai Yesus, lancar, smooth. Kita amin, amin. Saya baru yang pertama, Harlem itu sabar. Istri saya sudah bilang tidak amin. Harlem itu murah hati. Harlem tidak cemburu. Siapa bilang? Harlem tidak mengangkat diri. Ampun kamu. Dan tidak sombong. Saya udah gak tahan mau lanjut lagi. Harlem tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hah? Harlem tidak pemarah. Hah? Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hah? Terbata-bata saya. Makanya bulan ini adalah bulan the greatest is love. Saya masih jauh dari itu. Saya mau encourage kita semua di sini, saudara-saudari. Hanya Yesus yang sudah mengasihi. Mari kita mencontohi Yesus. Karena love yang Yesus miliki adalah love yang enduring, yang bertekun. Saya sendiri mau bertekun, dan saya mengajak kita semua di sini, mari kita bertekun. Dan suami, istri, anak-anak, siapapun di sini, pulang 1 bulan ini, ganti kata kasih itu dengan nama kamu. Dan lihat di mana kamu berhenti dan tersandung. Karena saya percaya, kita nggak sempurna, tapi kita perlu belajar bahwa love itu enduring. 2 hal kita belajar, love is edifying, membangun. Dan yang kedua, love is enduring. Nah, mari kita belajar sama-sama dari Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau begitu mengasihi kami. Bantu kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, untuk bisa menggunakan setiap karunia yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami semua di sini Tuhan,
untuk bisa menekankan, memfokuskan persatuan Tuhan lebih daripada masing-masing atau masing-masing grup kami atau masing-masing karunia kami saja. Bantu supaya jemaat ini Tuhan melihat betapa luar biasa dan indahnya tubuh yang Engkau ciptakan. Sehingga setiap anggota tubuh berfungsi. Tidak ada orang yang menganggap dirinya lebih tinggi, tidak ada dari kami yang punya persepsi bahwa ini lebih penting. Tapi Tuhan bantu kami bersama-sama memaksimalkan equality di dalam jemaat ini. Bantu kami sama-sama Tuhan untuk bisa meminimasikan Tuhan superiority. Dan kalau ada di antara kita yang merasa lebih superior lain, Tuhan bantu kami untuk bisa bertobat Tuhan. Bantu Tuhan supaya kita semua di sini tahu. Bahkan ada bagian yang tidak kelihatan. Tapi bukan berarti mereka penting. Justru kami harus perlakukan mereka dengan hormat. Karena kita sangat membutuhkan setiap daripada mereka. Bantu kami untuk punya kasih seperti Yesus. Kami berdoa dan kami tahu ini adalah kehendak Engkau. Buatlah itu terjadi pada jemaat ini. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua dan mari kita mengasihi. Amin.